Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosen penguji yang terhormat, mohon izin memperkenalkan diri. Saya Asi Kurniasari. Sekarang saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2020. Hari ini saya akan melaksanakan praktik mengajar dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan di unit kerja saya SMK Negeri 1 Cikulur, Lebak, Banten. Assalamualaikum. Oke, apa kabar semua? Baik. Semangat pagi. Silakan pimpin doa. Silakan Eka, pimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memulai kegiatan pembelajaran, ibu cek dulu ya kehadiran kalian. Kelas 10 MM 1. Oke, Adi Ferdian kenapa? Oke, Adi apa? Nabil sakit. Nabil sakit. Terus ada lagi? Mirna izin. Mirna izin. Mila sakit. Oke, Mila. Sudah Bu. Oke, kita doakan mudah-mudahan yang sedang sakit atau yang sedang izin atau pengguna urusannya dipermudah ya. Mudah-mudahan segera sembuh. Oke, anak-anak masih ingat di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang materi apa? Teori asam basa dan teori asam basa. Oke, indikator asam basa dan teori asam basa. Baik, bagus sekali ya. Masih ingat indikator asam basa apa saja contohnya? Oke, ketatlah. Lakmus, ada lakmus merah, ada lakmus biru. Selain lakmus ada lagi tidak? Indikator universal. Apa lagi? pH kita digital. Baik, bagus sekali ya. Kita juga sudah belajar tentang teori asam basa ya, Nak. Oke, kita memulai kegiatan pembelajaran selanjutnya. Kita sepakati dulu kesepakatan kelas ya. Yang pertama, saat kegiatan pembelajaran dilakukan tidak boleh bergelombol ke toilet. Selanjutnya, tidak memainkan handphone kecuali diperlukan. Jadi sekarang silakan handphonenya dimasukkan ke tas, gantinya bukunya dikeluarkan. Oke, silakan. Buku dan alat tulis, bahan ajar dikeluarkan. Oke, gimana sepakat? Paham? Jadilah kita lanjutkan. Selanjutnya, nah coba kita ingat-ingat lagi. Pembelajaran sebelumnya tadi kata kalian sudah belajar tentang apa tadi? Indikator asam basa dan teori asam basa. Di sini ibu punya gambar. Kira-kira gambar apa nih? Oke, lambung ya. Di lambung ada ya tentunya ada makanan, minuman yang masuk ke sini ya. Terus ada zat kimia yang digunakan untuk mengolah ini ya. Nah, yang biasa kita sebut sebagai asam lambung. Nah, asam lambung kita ketahui bahwa
sifatnya asam? Karena dalam air dia melepas ion H+. Menurut Arrhenius, HCl itu sebagai asam. Menurut Arrhenius, HCl sebagai asam. Boleh? Siapa yang mau menambahkan kenapa sebagai asam? HCl karena melepas ion H+ saat dilakukan dalam air. Baik, bagus sekali. Terima kasih Sinta, silakan. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Oke, baik ya. Berarti kalian masih ingat materi pelajaran sebelumnya. Ingat ya nak, di setiap kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir, keaktifan kalian, sikap kalian, dan pengetahuan kalian ibu nilai ya. Jadi silakan aktif ya, silakan aktif mengeluarkan pendapat dan bertanya. Ya, begitu ya Sani? Oke, siap. Nah, selanjutnya lihat ada gambar apa ini? Oke, gambar jeruk kelas. Jeruknya sama tidak? Beda ya. Jenisnya beda. Kalau rasanya gimana? Beda ya. Menurut kalian kenapa rasanya berbeda? Karena jeruknya juga berbeda. Oke, baik, bagus sekali. Tepuk tangan buat Ulanti. Oke, selanjutnya betul sekali ya. Kenapa berbeda-beda? Karena jenis pertama, jenis jeruknya berbeda. Jika jenis jeruknya berbeda, maka kandungan zat kimianya juga akan berbeda. Entah itu dalam bentuk jumlah zatnya ataupun dalam bentuk senyawa. Di dalam Al-Quran, kandungan zat kimia di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa kenapa ada buah-buahan yang rasanya itu berbeda-beda. Padahal buah-buahan tersebut ditanam di tanah yang sama. Jadi kalau secara logika, kalau tanahnya sama, bisa jadi zat kimia yang diserapnya pun sama, begitu ya? Airnya juga sama, tapi ternyata rasanya berbeda. Nah, hal ini sudah dijelaskan 14.000 tahun yang lalu, 1.400 tahun yang lalu di dalam Al-Quran. Di sini disebutkan dalam surat Al-Qur'an ayat 4 yang artinya, dan di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan, kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama, tetapi kami lebihkan tanaman yang satu dari yang lainnya. Jadi ada yang manis, ada yang kecut, ada yang sedikit pahit begitu ya, atau yang pahit. Masya Allah ya. Selanjutnya ini tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan. Jadi kita kali ini akan belajar tentang apa? Tentang kekuatan asam. Bahan ajarnya sudah dibaca? Silakan keluarkan ya bahan ajarnya. Sudah? Nah, tujuan pembelajaran kalian kali ini diharapkan nanti kalian memiliki sikap tanggung jawab, bisa bekerja sama dengan teman, lalu kreatif, proaktif, aktif ya. Selain itu, kalian juga bisa mengidentifikasi senyawa asam di kehidupan sehari-hari hingga kalian bisa mengkomunikasikan keterkaitan fenomena di kehidupan sehari-hari dengan pH senyawa asam melalui diskusi dan kajian lengkap. Nah, pada kegiatan pembelajaran kali ini yang dinilai apa saja? Pertama, penguasaan pengetahuan kalian akan dinilai. Makanya kemarin kalian melakukan selain itu yang dinilai juga keaktifan dan sikap. Lalu selanjutnya keterampilan kalian. Nanti kalian akan melakukan presentasi. Saat presentasi, bagaimana presentasinya? Menggunakan bahasa yang bagus tidak? Ikut kerjasama enggak? Mengerjakan tugasnya ya? Terus selanjutnya menjawab atau bertanya tidak gitu. Nah, selanjutnya ini hasil tes kalian terlihat luar biasa ya. Ada yang sudah mendapatkan nilai di atas KKM ya. Itu 80. Mudah-mudahan setelah pembelajaran kali ini nilainya meningkat menjadi 100 ya. Jadi semangat ya. Oke, next selanjutnya ini kata-kata yang perlu kalian ketahui sebelum mempelajari materi kali ini. Ada lautan elektrolit. Lautan elektrolit itu adalah lautan yang
Ini nih habis beli air aki jur. Wah, pakai juga ya. Kayaknya pakai air aki jur juga enak, soalnya sama-sama asam. Ih, jangan dicampurin air aki. Kalau penasaran kan nggak tahu apalagi dimakan. Kalau gitu, kita tanya yuk di pelajaran kimia. Oke. Kenal aktornya? Oke, aktor dan aktrisnya dari sini ya. Ini adalah video karya teman-teman kalian. Tepuk tangan untuk teman-teman kalian. Oke, next selanjutnya nak, tadi sebelumnya kita ibu sudah menayangkan gambar tentang jeruk ya. Ya, ada beberapa macam jeruk. Terus ini ditambah ada video tentang apa tadi? Videonya tentang apa? Oke, makan bakso kata Dian ya. Terus air cuka, terus apa lagi? Air api jur. Terus ada pertanyaan nih yang ditanyakan oleh siapa tadi aktornya? Dinta. Oke, kenapa cuka bisa dikonsumsi sedangkan air api jur punya aroma yang sama ya? Sama-sama asam tapi tidak dianjurkan terkena bagian tubuh. Apalagi dikonsumsi. Gitu ya. Nah, kira-kira kenapa? Ada yang sudah tahu? Oke, boleh Sinta. Karena kalau air api jur itu bersifat pekat dan dia hidup Bu. Kenapa? Korosif ya. Oke, baik, bagus sekali karena pekat ya dan bersifat korosif. Tepuk tangan buat Sinta. Selanjutnya silakan kalian berkelompok, kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3 di tengah, kelompok 4 sebelah sana. Paham nak? Silakan. Ibu beri waktu 3 menit ya. Oke anak-anak, perhatikan. Tadi kalian sudah melihat tayangan video tentang pemilihan bakso ya, tapi tidak diperkenankan untuk menambahkan air aki ya ke dalam bakso. Nah selanjutnya ibu punya daftar benda berikutnya. Lihat, ada asam buah pekat, asam lambung air lemon, dan hingga pembersih saluran pipa. Di antara nama benda ini, di antaranya apakah kalian mengenal? Oke, pernah ketemu sama benda-benda yang ada di sini? Pernah melihat? Oke, kira-kira ada nggak kesamaan dan perbedaan di antara nama-nama benda ini? Kesamaan dan perbedaan sifat asam atau basahnya ada nggak? Apa? Ada yang rasanya sama-sama asam seperti asam lambung, asam pekat dan cuka. Ada yang sama-sama membersihkan benda seperti sabun dan pemutih. Oke, itu kesamaannya ya. Perbedaannya yang ada yang sifatnya asam dan ada juga yang sifatnya basah. Gitu ya. Nah, selanjutnya nak, di sini ada diagram pH nih ya. Dari angka 0 sampai angka 14. Di pertemuan sebelumnya kalian sudah mengetahui zat kimia yang sifatnya asam dia memiliki pH di angka berapa? Kurang dari 7. Oke, kurang dari 7 ya. Berarti di rentang 6, sekian sampai 0 ya. Kalau netral di angka 7. Kalau basah Lebih dari lebih dari 7. Jadi 7, sekian sampai 14. Nah, menurut kalian benda-benda ini dia ada di rentang pH berapa? Kopi ini dia ada di rentang pH berapa menurut kalian? Di rentang pH 1. Wah, asam sekali ya kopinya. Apa namanya? Gusti. Bahaya itu makan kopi yang asam ya. Oke. Baik. Selanjutnya kalau air susu kira-kira pH-nya berapa? 13. Ayo susunya berarti ditambahin apa tuh ya? Varia mungkin ya. Oke nah, untuk mengetahui tentang pH dari benda-benda ini, mari sama-sama kita mencari informasi ya. Silakan keluarkan perangkat kalian, boleh kalian gunakan handphone, ibu kirimkan link untuk mencari informasinya di WhatsApp. Lalu cari informasi
Sudah? Oke, kalau sudah, coba silakan ungkapkan. Kira-kira asam kuat pekat dia ada di pH berapa? Oke, di pH 0. Oke, lalu selanjutnya di pH 1. Lambung. Di pH 2. Ternyata banyak benda-benda yang sifatnya asam dan basa di kehidupan sehari-hari ya. Nah ini makin kecil pH maka makin kuat asam. Kalian sudah belajar ini ya. Dan makin besar pH maka makin kuat basa. Oke, kalian juga sudah duduk berkelompok. Nah selanjutnya ibu akan bagikan lembar kerja pada kalian ya. Silakan tolong dibaca. Sudah? Oke, kalau sudah perhatikan. Di pertemuan sebelumnya, Ibu sudah membagikan bahan ajar ke kalian. Sudah dibaca bahan ajarnya? Sudah. Kalau sudah, silakan kalian isi pertanyaan nomor 1. Coba bacakan pertanyaannya. Adrian, tolong Ibu bacakan pertanyaan nomor 1. Tuliskan 7 nama dan rumusnya asam kuat dan 3 nama serta rumusnya asam rusak. Oke, silakan kalian baca literatur yang tersedia ya, lalu tuliskan 7 nama dan rumus kimia asam kuat serta 3 nama serta rumus kimia asam lemak. Kalian boleh mengakses internet ya untuk menjawab pertanyaan nomor 1 jika dirasa pada bahan ajar masih kurang tersedia.
sudah, silakan selanjutnya kalian baca soal nomor 2B serta hingga nomor 5 ya. Jika ada yang mau ditanyakan silakan. Oke, silakan Eka. Air buka, kenapa air buka lampunya nggak nyala, sedangkan air aki nyala? Oke, bagus Eka ya. Tepuk tangan untuk Eka. Oke, bagus sekali. Ada lagi yang mau ditanya? Oh, oke, boleh. Silakan. Air aki kan suka dipakai buat cuci aki kendaraan ya Bu, sedangkan kalau nggak makanya jalan terang yang air aki. Oke, berarti Repa mengamati kegiatan sehari-hari ya. Bagus sekali Repa. Repa pernah mungkin mengganti air aki kendaraan atau pernah melihat gitu? Oh, pernah melihat. Oke, bagus ya. Oke, nah, baik, bagus sekali. Oke, perhatikan di sini terlihat asam sulfat dia adalah asam kuat ya. Nah, kalau kita uji daya hantar listriknya, maka akan tampil hasil percobaan seperti tadi, yaitu ada gelembung gas banyak dan juga nyala lampu terang. Kenapa demikian? Kita lihat penjelasan selanjutnya. Nah, perhatikan ilustrasi video berikut ya. Reaksi ionisasi asam dalam air. Ketika asam dilarutkan dalam air, ion hidrogen dan anion dari asam terlarut dalam air, baik asam kuat maupun asam lemah. Kemudian, ion hidrogen pada asam ditransfer pada molekul air, membentuk ion hidronium atau H3O+. Pada asam kuat, semua ion H+ bereaksi dengan air. Sedangkan pada asam lemah, sebagian ion H+ bereaksi kembali dengan anion dari sisa asam lemah. Terlihat dalam ilustrasi. Sehingga nilai tetapan ionisasi asam untuk asam lemah adalah kurang dari 1. Ini dapat disimpulkan bahwa asam kuat terionisasi sempurna karena semua anionnya terlepas. Sedangkan asam lemah terionisasi sebagian karena anionnya dapat bereaksi kembali dengan molekul H3O+. Perhatikan. Halo. Hai. Halo. Oke, terima kasih. Kalian sudah mengisi LKPD tadi ya? Selanjutnya kita lanjutkan ke tahap selanjutnya. Berarti silakan kalian desain PowerPoint untuk presentasi ke depan sesuai
ditanya harus satu juga yang B harus asam sulfat yang C mana yang memiliki hak eksklusif. Silakan yang mau bertanya. Saya ingin bertanya. Penjelasan dari bentuk 3 udah bagus, cuman ada yang saya ingin tanyakan. Jadi, bagaimana cara mengukur konsentrasi H+ jika senyawa asam lebah yang ditanyakan memiliki fungsi 3 seperti H3PO4? Baik, saya menjawab karena penjelasan pada asam memang tidak berpengaruh pada perhitungan, maka cara menghitungannya tetap sama. Biasanya enggak. Oke, baik, bagus ya. Silakan yang lain perhatikan ya. Ini cara menghitungannya. Pakai dimengerti. Sudah mengerti? Daya stabilisir senyawa asam sulfat dan asam sulfat atau air aktif. Dari hasil pengamatan di pH dan daya stabilisir bahwa asam sulfat berada di pH 1. Berdasarkan gambar tersebut, koreksi kesalahan pernyataan. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kelompok terakhir tapi nomor pertama. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Berikan tujuh nama dan rumus kimia asam kuat dan 3 nama serta rumus kimia asam. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih. Oke, mohon perhatian. Hai. Hello. Terima kasih. Ibu kuatkan pemahaman kalian. Tadi kalian sudah melakukan presentasi dan juga diskusi ya. Nah, sekarang ibu kuatkan lagi. Asam berdasarkan kekuatannya dibagi menjadi dua. Ada asam kuat dan asam lemah. Ciri dari asam kuat, dia terionisasi ya, sehingga daya rentang listriknya uji nyala lampu terang dan gas banyak ya. Sedangkan asam lemah terionisasi sebagian sehingga nyala lampu lampnya oke redup atau tidak menyala dan gas sedikit. Ibu bagikan dulu lembar soal, silahkan diisi. Lalu selanjutnya nanti silahkan kalian mengakses soal ya. Ya, atau karena sempat masuk ke ionisasi sempurna, ya kan salah. Salah, Ega. Oke anak-anak, ibu sudah mengirimkan ini ya, link untuk kalian berlatih soal. Tadi kalian sudah mengerjakan melalui kertas ya, silakan diakses. Tadi kalian sudah mengakses latihan soal ya melalui aplikasi Wordwall. Bagaimana? Bisa mengerjakannya? Oke. Seru saat mengakses? Mau lagi? Di rumah saja ya. Oke, nah selanjutnya kalian akan
dengan menerapkan model pembelajaran problem based learning. Ternyata siswa lebih termotivasi, aktivitas pembelajaran lebih aktif, hasil belajar siswa pun lebih meningkat daripada sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan pembelajaran berpusat pada siswa dan juga memanfaatkan teknologi informasi sebagaimana jurusan yang siswa pilih, yaitu program studi multimedia. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.